7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Roni Ardiansyah. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus 1, yaitu peserta didik diberikan tugas mencari nilai rata-rata. Lalu saya sebagai seorang guru membuat langkah-langkah penyelesaian soal dan meminta peserta didik untuk mengerjakannya dengan cara tersebut. Ketika peserta didik diminta mengerjakan soal serupa, ia bisa mengerjakannya secara mandiri dengan benar. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain diantaranya, menurut kelompok kami, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Dalam kurung tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain, menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik sudah mengenali pola pengerjaan soal. Hal yang dialami peserta didik ini merupakan bentuk contoh implementasi dari teori sosial kognitif yang meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan penerimaan. Selanjutnya, metode simulasi dengan langkah-langkah tersedia bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran berkelompok ataupun kegiatan pembelajaran berbasis masalah. Baik, selanjutnya kasus 2, yaitu ketika kita dihadapkan pada kasus peserta didik yang belum bisa berhitung dengan lancar, atau katakanlah mungkin pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran lainnya dia belum bisa mencapai kompetensi yang pada umumnya teman-temannya capai. Nah, lalu pertanyaannya di sini, apa yang bisa Rina lakukan sebagai seorang guru atau yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk membantu peserta didik agar dia sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Dan mengapa kita menyarankan sesuatu untuk melakukan tersebut sesuai dengan teori yang ada? Lalu dari kelompok kami, jawabannya adalah pertama kita akan memetakan dulu pada usia berapa Rina berada, muridnya maksudnya, dan seharusnya di usia tersebut murid Rina ini mendapatkan apa atau melakukan apa. Jadi diketahui bahwa murid dari guru Rina ini berada pada jenjang kelas 1 SD. Berarti diperkirakan usianya sekitar 5-7 tahun. Usia ini masuk ke dalam tahap keempat dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson, yakni peserta didik tersebut sedang mengalami tahap industri versus inferioritas. Secara umum peserta didik akan mengalami fase menyerah ketika nilainya buruk. Ini adalah perwujudan dari rasa inferioritas ketika lingkungan di sekelilingnya seolah lebih tinggi dari dia yang ada di tahap rendah. Peserta didik atau murid Rina ini juga akan cenderung merasa tidak sebanding dengan teman-teman kelasnya apabila merasakan perbedaan perlakuan. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus dengan sepandai-pandainya bagaimana caranya memahamkan kepada murid Rina tersebut, juga kepada teman-temannya, bahwa setiap ketertinggalan itu bisa dikejar. Oleh karena berdasarkan teori tersebut, Rina sebagai pendidik atau kita sebagai pendidik yang diumpamakan dengan Rina ini bisa membantu peserta didik dengan dua hal. Pertama, dukungan moral untuk membuat peserta didik tetap bersemangat, termasuk apabila peserta didik mengumpulkan tugas yang jawabannya kurang sesuai. Maka sertakan kritik dengan nasihat tambahan. Jangan sampai kita hanya memberikan nilai yang kurang atau hanya menjustifikasi bahwa pengerjaan dari murid Rina tersebut salah.
harus kita sertakan kritik dan nasihat tambahan dengan nilai yang tersedia, apa adanya. Kedua, kita bisa memberikan dukungan bimbingan materi dengan mengarahkan peserta didik secara individu atau kelompok kecil. Karena apabila dalam kelompok besar dikhawatirkan akan memunculkan rasa inferioritas peserta didik dan justru murid yang sedang kita bimbing untuk mengejar ketertinggalan, enggan untuk berbicara bahkan melakukan apapun. Kalau di bahasa Sunda mungkin kita menyebutnya dengan pundung ya. Artinya peserta didik merasa ya sudahlah, toh saya tidak dihargai, jadi untuk apa saya mengejar sesuatu itu gitu. Kita menghindari perasaan peserta didik seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada kasus. Kasusnya itu adalah seorang guru di Bali bernama Made yang mengaku pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Dia ingin menjelaskan tentang tes deskripsi. Lalu ketika memperhatikan buku tersebut, buku mata bahasa Indonesia, contoh yang diberikan dalam buku mata tersebut adalah contoh-contoh deskripsi gedung-gedung pencakar langit yang ada di buku. Sedangkan Made dan peserta didiknya berada di sebuah daerah yang jauh dari ibu kota, sehingga Made memilih untuk mengganti gedung pencakar langit dengan pantai dan makanan khas Bali. Nah, ada dua pertanyaan nih di sini. Yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari kasus tersebut, menurut kelompok kami, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pendidikan itu apa. Nah, menurut kami tujuan dari pendidikan adalah tersampaikannya materi secara utuh, apapun medianya, bagaimanapun caranya. Guru berpihak kepada murid dengan memegang tanggung jawab penuh pada pemahaman siswa di kelas. Ini selaras dengan prinsip yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana murid sebagai center dari pendidikan. Teori yang digunakan menurut kelompok kami adalah sosial kognitif dengan mendeskripsikan ulang pengalaman peserta didik saat berkunjung ke sebuah pantai, gunung atau lainnya. Menurut kami, sikap guru dengan mengganti contoh objek dengan yang ada di sekitar itu sudah tepat karena dapat memudahkan peserta didik dalam mengkonstruksi objek tersebut dalam daya imajinya. Hal ini